Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di minggu yang baru ini. Dan saat ini kita berada di hari pertama di Senin pagi. Mari kita awali hari baru ini dengan bersedia menerima firman Allah. Kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami Engkau hadirkan di hari yang baru, di minggu yang baru ini, penuh dengan sukacita karena berkat Allah ada pada kami. Dan di sukacita kami ini kami hendak menyempurnakannya dengan firman Allah lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Berkenan Tuhan urapi kami agar semuanya dapat kami terima dengan baik dan menjadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan, berfirmanlah demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hogaim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikian bacaan Alkitab kita. Tema khotbah kita saudaraku yang dituliskan secara sinodal dalam Sabda Bina Umat Pagi, yaitu percaya diri berdasarkan iman. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang manusia, memang tidak lepas dari karakter manusia yang cenderung memiliki dua sisi, pemberani atau penakut, rajin atau pemalas. Selalu ada dua hal yang dibandingkan di situ yang dimiliki oleh manusia. Bisa kita simpulkan ada yang baik, tapi ada juga yang tidak baik. Nah, dalam konteks itu juga saudaraku, ternyata berpengaruh dengan keberadaan manusia di dalam menyatakan diri sebagai hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan. Bisa dikatakan di sini dalam konteks itu ada kelompok orang yang beriman, tapi ada juga kelompok orang yang tidak beriman.
Saya pikir ini baik untuk kita renungkan saudaraku, supaya kita tahu kita ada pada kelompok yang mana. Karena kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu, dengan tegas saya akan katakan dalam renungan pagi ini, kelompok orang yang beriman pasti terbentuk karakter hidupnya menjadi orang yang pemberani, orang yang rajin, orang yang pintar, artinya selalu mengarah kepada hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya saudaraku, kalau orang yang tidak beriman tentu memiliki mentalitas yang tentu diragukan, katakan demikian. Karena selalu pesimis, tidak optimis. Segala sesuatu harus ditentukan oleh orang lain, tidak dalam kekuatan diri, karena sudah memahami diri sebagai orang yang diberkati dan yang akan disertai oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh tema khotbah kita pada pagi hari ini. Percaya diri berdasarkan iman. Artinya bagaimana kalau kita sudah punya iman, kita begitu yakin kalau Tuhan ada di pihak kita. Dan ketika kita imani Tuhan ada di pihak kita, kita berani berkata seperti yang ditulis dalam firman Allah. Kalau dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan kita, Tuhan yang bisa. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita yang adalah Tuhan yang selalu menentukan. Bukankah dengan tegas juga dikatakan kalau Dia adalah Allah Sang Pencipta? Allah yang menentukan semua yang ada di dunia ini. Makanya Ayub dalam kitabnya pasal 1 ayat 21 dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya semua ada pada kewenangan Tuhan, sehingga Ayub terus pasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Betul-betul imannya dia bangun dalam kepercayaan diri, kalau Tuhan sudah berkenan, maka tidak ada kekuatan satupun yang akan menggagalkannya. Karena Tuhan sudah berfirman, saudaraku, jika engkau di pihakku, siapa lawanmu? Tidak ada. Ini yang dijelaskan dalam bacaan kita pagi ini tentang dua orang, Deborah dan Barak, yang sama-sama diperhadapkan dengan situasi di mana mereka harus memeranginya dengan iman. Di dalam ayat 6 kita baca di sana begini. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Artinya saudaraku, Deborah meyakinkan Barak di sini bahwa kalau Tuhan sudah berbicara, imani, yakini bahwa kamu bisa melakukan apapun. Walaupun kamu menyadari kamu tidak bisa, kamu tidak punya potensi itu, kamu tidak punya kemampuan itu, tapi ketika Tuhan yang berbicara, lakukan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kita ingat Musa, saudaraku, Tuhan panggil untuk bawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, kenapa saya? Masih ada saudaraku orang lain, saya tidak fasih lidah. Begitu banyak alasan Musa. Begitu juga dengan Yeremia dipanggil, dia bilang saya masih muda. Begitu juga Yunus dipanggil untuk ke Niniwe, dia lari. Tidak ada yang bisa menggagalkan pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tentukan, imani, yakini, itulah kehendaknya. Dia akan turut bekerja dengan kita. Bukankah Tuhan yang kita imani, saudaraku, selalu kita bilang Allah yang Immanuel? Mari kita pegang itu supaya kita tidak pernah takut. Nah, kita lihat ayat 8 bacaan kita, apa yang dikatakan Barak kepada Deborah. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Luar biasa.
Dia berarti meragukan Allah, berarti dia tidak mengimani Allah, berarti dia meremehkan Allah. Bisa kita katakan demikian. Apa yang dikatakan Deborah kepada orang-orang yang demikian, yang takut sementara Tuhan sudah menyuruh, Tuhan sudah menetapkan engkau yang melakukan, tapi dia masih menolak dengan 1000 alasan. Kita lihat ayat 9 bacaan kita, saudaraku. Di sana dikatakan begini. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Luar biasa. Teguran Deborah itu betul-betul merendahkan Barak, seorang laki-laki. Sayang, walaupun engkau berjeri lelah, engkau berjuang, tapi engkau tidak mengimaninya, engkau tidak mendapatkan apa-apa di sana. Itu kata Deborah. Karena hanya orang yang melangkah dalam keyakinan iman, percaya kalau Tuhan memberkatinya, itu yang akan mendapatkan upahnya. Saya pikir ini baik, saudaraku. Seringkali kalau kita ditunjuk untuk menjadi pelayan, misalkan pengurus apa, aduh jangan saya, dia saja. Oke, sah-sah saja Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tolong dicatat, yang mendapat berkatnya bukan kita tapi orang itu. Karena dia yang menerima pekerjaan itu, dia yang melakukan pekerjaan itu, bukan kita. Padahal kita yang dipercayakan. Sama dengan, saya ambil contoh begini. Seorang ayah memaksa anaknya untuk pergi sekolah minggu, tapi ayahnya sendiri tidak pergi ibadah minggu. Kira-kira pertanyaan saudaraku, siapa yang masuk surga? Yang menyuruhkah atau yang pergi? Kalau saya boleh bilang, yang pergi beribadah itu yang masuk surga, bukan yang menyuruh. Untuk apa dia hanya suruh tapi dia sendiri tidak beribadah? Firman Tuhan sudah bilang, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan. Jangan merasa saya kan sudah suruh, berarti saya baik dong. Tidak. Tuhan mau pembuktian, bukan hanya ucapan. Mari saudaraku, tema khotbah kita berkata percaya diri berdasarkan iman. Kalau kita punya iman, apapun yang ditugaskan kepada kita, percaya diri. Kalau Tuhan memberkati. Bukan karena kita menyodorkan diri, kita menyombongkan diri, aku bisa dan seterusnya. Tapi memang kita dipercayakan. Anda yang melakukan ini, terima, yakini. Semua itu adalah suara dari Tuhan. Jangan membantah, jangan menolak. Karena Tuhan selalu berperkara kepada orang-orang yang setia kepadanya. Itu janji Tuhan. Selamat membuktikan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya hari ini dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belum menerima firman-Mu di pagi ini. Berkenan Tuhan berkati apa yang sudah kami terima, agar itu menjadi semangat bagi kami di dalam menyatakan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka semua dapat kami kerjakan dengan baik. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami berada di dalam ketidakberdayaan hanya karena keadaan manusiawi kami. Tapi dalam bersama Tuhan kami akan mampu untuk melakukan yang terbaik. Karena Tuhan selalu memakai kami untuk menghadirkan kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami sepanjang minggu ini, khususnya hari ini, agar kami dalam pimpinan Tuhan tetap sehat, kuat, beriman, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.